Saya Jovi Dalianti Udaya dari kelas 10 SP2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang ajaran tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama dari Sultan Malik Al-Saleh dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Nyaurasilo atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Nyaurasilo memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Nyaurasilo bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perak dan Kerajaan Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh semasa berkuasa. Yang kedua dari Sultan Ahmad dari tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Dan yang ketiga dari Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Dan yang keempat dari Wali Songo dari tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang ketiga Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang keempat Raden Paku atau Sunan Giri, dan yang kelima Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang keenam Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Yang ketujuh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Yang kedelapan Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dan yang terakhir Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain berdagang, mereka juga berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. Dan yang kelima dari Sultan Alauddin. Sultan Alauddin atau nama aslinya adalah I Manggarangi Daeng Manrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa dan Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Dan yang kelima dari Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyahyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota pada tahun 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam.
Yang keenam dari Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka diantaranya Tuhu Bahanul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sampai sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Di antaranya adalah Abdul Said Abdul Rahman Abdul Samad Al-Palimbani yang berasal dari Palembang, Sumatera Utara. Yang kedua, Syekh Mahfuz Al-Termasi yang berasal dari Termas, Jawa Timur. Yang ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Banten. Dan yang terakhir, Syekh Muhammad Yasin bil Isa Al-Padani yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ada juga ulama Indonesia yang bermukmin di Mekah, yakni Syekh Ismail Al-Minangkabawi dan Syekh Ahmad Hatib Sembas. Keduanya memiliki jasa besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara melalui para muridnya. Murid-murid tersebut adalah yang pertama berasal dari Banten, Nawawi, Abdul Karim, Marzuki, Ismail, Arsyad bin Asad, dan Arsyad bin Alwan. Yang kedua berasal dari Priangan, Mahmud dan Hasan Mustafa. Yang ketiga berasal dari Batavia, Mujitaba, Aidarus, dan Junaidi. Yang keempat berasal dari Sumbawa, Umar dan Zainuddin. Kebanyakan ulama yang disebutkan tadi merupakan penulis-penulis hebat dengan karya monumental. Karya para ulama tersebut ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa lokal lainnya. Dan saat ini banyak yang dicetak ulang di Indonesia.